Cerita novel romantis. Takdir dalam pernikahan. Bab 20. Benar-benar jenius si Jenika. Tidak lama Jenika sudah keluar dari kamarnya hendak ke dapur. Namun Danzel memintanya untuk bergabung dengan dirinya dan Arlen karena Danzel butuh bantuan istrinya. Sayang, kamu mau apa? Biar pelayan yang ambilkan untukmu. Ayo duduklah di sampingku, pinta Danzel sambil menepuk sofa agar Jenika duduk di sebelahnya. Oh iya, aku bawa pesananmu tadi untuk Nona Jenika. Aku beli banyak makanan dan terserah Nona Jenika mau apa. Selamat ya Nona Jenika atas kehamilannya, ucap Arlen. Makanya nikah. Biar rasain ada yang ingin dimanja seperti aku, sindir Danzel. Aku pingin melamar Nadine, hanya saja aku begitu takut sama Reno dan Mira, ucap Arlen. Tunggu diambil orang dulu baru kelabakan, sindir Danzel lagi. Ci, jangan seperti itu. Tolong bantu aku untuk meyakinkan Reno dan Mira untuk mendapatkan si cantik Nadine, pinta Arlen. Nanti aku akan membantumu. Sekarang apa yang ingin kamu bahas denganku? Tanya Danzel mulai serius. Permisi Nona. Ini ada es krim, ada rujak buah dan pizza. Ada lagi ayam bakar dan nasi padang lauknya rendang, ucap pelayan Sari. Aku mau makan es krim dan rujak dulu Bibi, ucap Jenika. Apakah kamu gak bakal sakit perut sayang? Tanya Danzel khawatir. Tidak apa mas. Insya Allah aku kuat, ucap Jenika. Wanita yang lagi hamil itu sah-sah saja kalau lagi ngidam karena itu permintaan bayimu, ucap Arlen. Baiklah. Jangan berlebihan. Sekarang kamu dengar saja apa yang akan kami bahas. Setelah itu kamu boleh komentar. Sepakat baby? Tanya Danzel. Ucap Jenika sambil makan es krimnya. Nona Jenika nggak kerepotan makan es krim pakai cadar gitu? Tanya Arlen. Maksud lu apa nanya gitu? Mau lihat wajah bini gue? Modus, sarkas Danzel. Gak apa sih. Cuman kasihan saja, Nona Jenika nggak bebas makan es krimnya, timpal Arlen. Ya, setidaknya ada pemandangan indah yang bikin semangat aku kerja, batin Arlen. Bagaimana? Apakah kamu sudah menemukan orang yang menjebak kita? Tanya Danzel. Aku sudah melacak beberapa anak buah kita termasuk Kenzi, tapi tidak menemukan orang yang bekerja sama dengannya, ucap Arlen. Bagaimana dengan kedua gadis itu? Bianca dan Dr. Viola. Apakah kamu sudah menginterogasi keduanya? Sudah. Aku sudah memaksa mereka dengan cara yang sangat menyakitkan, namun mereka tidak memberitahu apapun, ucap Arlen. Jenika hanya memakan rujaknya tanpa melihat ke wajah kedua pria tampan yang ada di depannya. Danzel memperhatikan Jenika lalu mengambil piring rujak itu dari pangkuan Jenika dan memberinya air hangat. Jenika tidak berani membantah karena sudah tahu cara Danzel mencegahnya untuk makan banyak rujak dengan tindakan tanpa kata-kata lagi. Ya Allah, itu istri nurut banget. Kapan bisa punya istri seperti Jenika, batin Arlen lagi. Baby, tolong bantu kami. Apakah kamu bisa melacak orang yang sudah menjebak suamimu di hari penembakan itu?
pinta Denzel. Jenika mengambil laptop di meja itu dan mengarahkan ke arahnya. Ia memasukkan beberapa kode rahasia dengan cepat agar Denzel tidak membaca kode itu. Dalam sekejap ia sudah meretas interaksi ponsel semua anggota suaminya dan Jenika dapat menemukan pelakunya. "Kena kau," geram Jenika lalu mengarahkan laptop itu ke suaminya dan Arlen membuat kedua pria tampan itu begitu kaget. "Astaga, ini tidak mungkin. Dan bagaimana Nona Jenika melakukannya, Tuan? Kenapa dia bisa dan Tuan sendiri yang ahlinya malah tidak bisa?" "Akhirnya kita menemukan pelaku sebenarnya," ucap Denzel begitu geram. Begitu pula Denzel. Antara Denzel dan Arlen masih saja terjebak dengan pemikiran mereka yang bingung dan juga syok saat memperhatikan wajah familiar yang menjadi salah satu orang kepercayaan mereka, bahkan dia adalah sahabat dekat Arlen dan Denzel. "Jenika, apakah kamu tidak salah menampilkan dia padahal dia hanya orang kepercayaan kami dan ia tahu konsekuensi apa yang ia terima jika berkhianat," ucap Denzel. "Kesetiaan manusia tidak semuanya bisa kamu jadikan landasan untuk membangun kepercayaan dalam mengokohkan bisnis yang berisiko. Apalagi bisnis itu bisa membeli setengah dari dunia ini. Kadang kejujuran dan kesetiaan bisa goyah jika ambisi mulai masuk ke jaringan saraf, berkolaborasi dengan setan yang sedang meniupkan godaan yang menggiurkan untuk menggantikan kedudukannya dari seorang bawahan hingga dirinya diangkat sebagai raja jika ia mau bekerja sama dengan musuh untuk menghancurkan seseorang. Kematian baginya dianggap remeh jika sudah menyangkut dengan kekuasaan yang akan membuat ia berkuasa jika bisnismu bisa jatuh di tangannya," ucap Jenika. "Sayang, bisakah kamu jelaskan lagi dengan kalimat yang lebih sederhana tanpa membuat kami harus memeras otak untuk memikirkan setiap bait kalimatmu?" Geram Denzel pada istrinya yang memberi jawaban pada mereka dengan penuh misteri. "Tuan Kenzi itu adalah mafianya. Jika kamu ingin mencari bos dari pria itu yang menjadikan dia sebagai kaki tangannya, kamu salah besar suamiku," ujar Jenika membuat Denzel dan Arlen syok. "Dek, dia bekerja untuk dirinya sendiri karena dia tidak percaya pada orang lain, apalagi anak buahmu yang ingin ia ajak untuk bekerja sama dengannya karena keterikatan sumpah yang bisa membawa kematian untuk mereka." Bagi seorang Kenzi yang merupakan pemain baru di dunia mafia, jelas ia harus punya keberanian dan memasang strategi yang tepat agar bisa berkuasa sambil memperhatikan gerak-gerik kalian. "Dia sudah banyak belajar darimu untuk membangun bisnisnya sendiri yang sama denganmu, di samping bisnis haram yang ia punya untuk membuatnya makin kuat menjatuhkanmu. Uang dan kekuasaan yang membutakan dirinya untuk berkhianat kepadamu. Ia harus bekerja sama dengan oknum petugas keamanan korup untuk bisa menangkapmu," lanjut Jenika. "Tapi dia tidak mungkin bisa membangun jaringan bisnis yang sama denganku sendirian tanpa ada dukungan orang lain, bukan?" tanya Arlen. "Tepat sekali Arlen. Karena Tuan Kenzi adalah saudara tiri dari Tuan Rudin, pria yang telah menembakku hanya ingin melihat wajahku," ucap Jenika makin membuat Denzel tercengang. "Sayang, bagaimana kamu tahu hubungan darah di antara mereka? Padahal data dirinya yang kami punya tidak bersinggungan dengan Tuan Rudin sama sekali," tanya Denzel.
Tuan Kenzi adalah putra dari Tuan Hirata sekaligus ayah kandungnya Tuan Rudin juga. Hanya saja Tuan Kenzi adalah anak dari wanita simpanan Tuan Hirata. Awalnya Tuan Kenzi ingin membalas dendam pada ayah dan kakak tirinya karena ia tidak punya kekuasaan sama sekali sebagai putra Tuan Hirata karena harta warisan yang harus dibagikan berdasarkan kompilasi agama. Jadi anak yang lahir di luar nikah tidak mendapatkan apapun. Awalnya Tuan Kenzi ingin menjatuhkan bisnis saudaranya Tuan Rudin. Tapi, Tuan Rudin yang mengetahui kamu adalah musuhnya dan ia tahu adik tirinya itu bekerja denganmu, maka Tuan Rudin mulai merangkul Tuan Kenzi dan menawarkan harta dan kekuasaan kepada pria serakah itu asalkan bisa menghancurkanmu dengan cara menjebakmu. Mereka hanya ingin kamu masuk penjara atau mati. Hanya saja Tuan Rudin yang bodoh tidak tahu jika tawarannya itu pada adiknya Kenzi justru membawanya di ambang kehancuran karena dendamnya yang ingin ia balas. Jadi, istilah dengan satu batu bisa membunuh dua musuh sekalian, ucap Jenika dengan memperlihatkan hubungan antara Kenzi, Rudin dan Tuan Hirata bahkan ibu kandungnya Kenzi yang merupakan wanita simpanan Tuan Hirata melalui laptop itu. Maaf Nona Jenika. Bagaimana cara kamu menemukan hubungan di antara mereka sebagai ikatan keluarga? Sementara aku sendiri sudah mencari tahu sesuatu yang berhubungan dengan Kenzi, namun nihil ditemukan. Tanya Arlen. Itu karena kamu hanya mencari tahu bagian permukaannya saja dan tidak mau mencari tahu hubungan mendasar seperti hubungan darah di antara mereka, ujar Jenika. Bukan masalah hubungan mereka yang ingin aku ketahui, Nona Jenika. Tapi cara kamu yang mendapatkan silsilah keluarga mereka itu yang ingin aku tahu. Apalagi dalam waktu sepersekian menit, kamu bisa mendapatkan informasi tentang mereka dengan mudah, ucap Arlen. Itu adalah rahasiaku. Tidak semua ilmu pengetahuan yang orang kuasai harus berbagi dengan orang lain. Jika semuanya dibongkar, bukan tidak mungkin orang itu menyalahgunakan ilmu itu untuk kepentingannya. Jika aku beritahu satu kunci rahasia dalam menguasai ilmu teknologi ini padamu, maka bukan tidak mungkin kamu mampu memindahkan uang yang ada di Bank Dunia besok sudah berada di rekening pribadimu Arlen. Sinis Jenika membuat Arlen tercengang. Jenika segera beranjak dari duduknya dan masuk ke dalam kamarnya karena tidak ingin dicecar terus-menerus oleh Arlen dengan rahasia ilmu yang ia miliki. Hah? Sehebat itukah istrimu Tuan? Tanya Arlen tidak percaya dengan ucapan Jenika hingga wajahnya masih saja terlihat bengong. Sudahlah Arlen, jangan mengorek informasi apapun dari istriku atau ia juga akan membeberkan catatan dosamu yang selama ini dicatat oleh malaikat, Canda dan Zel. Apakah ada lagi wanita secantik dan sehebat istrimu, bos di dunia ini? Tanya Arlen lirih. Istriku itu limited edition. Hanya satu di dunia ini. Dan aku adalah pemenangnya, ucap Denzel dengan bangga hati. Iya, Tuan adalah pemenangnya. Jika Tuan mendapatkan Nona Jenika sebagai anugerah, tapi tidak bagi Nona Jenika yang mendapatkan Tuan sebagai ujian, sarkas Arlen. Kau, bisa-bisanya kau mengatakan itu padaku, hardik Denzel dengan tatapan horor. Apakah Tuan sudah lupa perlakukan Tuan padanya, dari awal kalian menikah?
Apakah Tuan memperlakukan dia dengan baik? Apakah Tuan berusaha menyenangkan hatinya? Apakah Tuan tahu siapa Nona Jenika sebenarnya dengan ilmu pengetahuan yang ia miliki bahkan lebih hebat dari memori komputer sekalipun? Apakah Tuan sudah tahu hari pertama pernikahan kalian, kalau Nona Jenika itu adalah seorang bidadari? Bahkan ia bisa lari dari Tuan dan rela menjadi seorang pembantu di keluarga sahabat kita sendiri. Gak ngangka kan? Tanya Arlen bertubi-tubi sambil menyeringai membuat Denzel begitu malu mengingat itu semua. 2R. Seakan sudah merasa cukup menjatuhkan Denzel, Arlan menghubungi lagi helikopter untuk menjemputnya karena ia sudah mendapatkan informasi tentang Kenzi dan ingin menangkap pria itu dengan tangannya sendiri karena pria itu sudah memanipulasi data dirinya yang berakhir dengan pengkhianatan. Denzel juga masuk ke kamarnya menemui bidadarinya. Di dalam kamar Jenika sudah mengenakan lenggeri hitam sambil tiduran dan memainkan ponselnya. Melihat penampilan istrinya, membuat milik Denzel mulai ribut. Tapi ia tidak ingin berehem dulu saat ini. Denzel ingin mendapatkan nasihat dari istrinya untuk menjaga bisnisnya dari orang-orang yang mengkhianatinya. Lanjut ke bab 21.